Mereka marah-marahin kita ataupun bisa sampai memukul. Pernah ngalamin juga soalnya seperti itu. Yang paling sulit adalah bayi itu tidak bisa bicara. Betul. Jadi kita itu harus ekstra sabar dan bisa berkomunikasi dengan bayi yang tidak bicara. Duka buat kita perawat ataupun tim medis di NICU adalah saat kita harus menyampaikan kepada keluarga bayinya tidak survive, bayinya perburukan ataupun bayinya sampai tidak bisa tertolong, itu dukanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Lira semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertemu lagi dengan saya Abi dalam program terbaru dari Rumah Sakit Lira Medica. Apalagi kalau misalkan bukan obrolan darurat. Nah, seperti yang kita tahu nih, untuk sahabat Lira semuanya, kita sedang berada kembali di ambulan ataupun layanan dari Rumah Sakit Lira Medica. Siapa yang akan kita undang pada episode kali ini? Yaitu ada salah satu perawat NICU ya, bersama dengan Ibu Dwi. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih mengenai historinya Bu Dwi seperti apa, ataupun nantinya ada nggak sih sebenarnya kasus darurat yang pernah ditangani oleh Bu Dwi seperti itu. Nah, tetap stay tune di obrolan darurat karena Bu Dwi sudah hadir di luar ambulans. Nah, sahabat Lira semuanya, seperti yang sudah Abi janjikan tadi, di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu dari salah satu perawat dari Rumah Sakit Lira Medica. Ini adalah Bu Dwi ya. Jadi Bu Dwi ini adalah penjaga NICU. Kita langsung sapa saja. Selamat siang Bu Dwi, apa kabar? Oke, selamat siang. Sehat ya? Alhamdulillah. Aku manggilnya Bu Dwi, Mbak, Teteh, atau siapa? Call me nurse. Oh, call me nurse ya. Yes. Nurse, kita tuh kan hari ini thank you banget sebelumnya sudah mampir di obrolan darurat. Salah satu program terbaru dari Rumah Sakit Lira Medica yang tidak biasa. Kita ngobrol-ngobrol tapi di ambulans nih, biar seru gitu ya. Nah, sambil jalan-jalan ya. Betul, jalan-jalan gitu ya. Nah, Nurse Dwi, sudah berapa lama di Lira sebenarnya? Kalau di Lira sih baru ya, dari tahun 2019. Tapi kalau jadi perawat NICU dari tahun 2008. Wow, dari 2008 sudah jadi perawat NICU ya. Betul. Oke, nah aku mau nanya ini. Kenapa pengen jadi perawat sih? Awal banget cerita, ya, awal ya. banget. Kalau misalkan pertama kali kita mikirnya, oh jadi perawat itu tempat kerjanya banyak, lahan kerjanya banyak pertama. Kedua, jarang ada terjadi pemecatan karyawan, PHK gitu ya. Terus yang berikutnya adalah, oh kayaknya banyak pahalanya nih, banyak membantu orang-orang yang sakit gitu, mencari pahalanya juga. Jadi bukan cuma dunianya tapi juga akhiratnya. Harapannya seperti itu. Luar biasa sekali memang niatan kuliah ya awalnya ya, karena mungkin bisa dikatakan kalau misalnya perawat kan pekerjaannya memang membantu orang lain ya nggak sih gitu ya. Nah, Bu Dwi, berarti kan tadi sebelumnya itu kan di Rumah Sakit Lira baru ya? Dah di NICU juga kan? Nah, mungkin sahabat Lira semuanya di rumah ini belum tahu nih, sebenarnya ruangan NICU tuh ruangan apa sih? NICU sendiri adalah sebenarnya ICU-nya bayi. ICU-nya bayi. Atau ada juga perinatologi. Biasanya itu untuk merawat bayi-bayi yang membutuhkan perawatan khusus. Kalau bayi baru lahir pada umumnya biasanya bisa langsung rooming in atau dirawat bersama ibunya. Tapi kalau untuk yang perawatan khusus, mulai dari yang ringan seperti bayinya kuning sampai dengan bayi-bayi dengan gangguan pernafasan ataupun bayi prematur. Jadi memang harus perawatan ekstra gitu ya, dalam artian harus memang ada penanganan khusus dari tim perawat sendiri untuk bayi-bayi yang memerlukan perawatan lebih gitu atau intensif gitu. Nah, Nurse, aku mau nanya juga nih, pernah nggak ada semacam kasus gitu ya yang ditangani oleh Nurse Dwi ini pada pasien, khususnya pasien bayi gitu? Boleh nggak diceritain?
Biasanya sih yang kalau gangguan pernapasan pada umumnya banyak, tapi yang lebih berat biasanya pada bayi-bayi prematur yang kurang dari bulan ya, yang belum waktunya lahir sudah lahir gitu. Jadi ada yang cuma 500 gram. Jadi kita hitungannya bukan kilo ya, pada bayi biasanya kan 3,5 kilo. Nah ini cuma 500 gram gitu, berarti bayi-bayi kecil ataupun bayi-bayi yang punya harus dilakukan operasi. Seperti yang kemarin pernah ada dilakukan operasi tindakan besar. Nah itu juga yang biasanya yang agak lebih berat daripada yang lainnya. Oke, jadi memang walaupun baik gitu ya, jadi survive-nya dari struggle-nya dari seorang nurse ini bener-bener yang memang bisa dikatakan agak sedikit rumit atau gimana gitu ya, cuman karena memang kecintaannya jadi nurse gitu ya, jadi dilakuin dengan penuh cinta aja kayak gitu. Nah kita ke obrolan selanjutnya ya, nurse ya, ini kan obrolan darurat nih, jadi kita akan menyinggung sedikit nih, ada nggak sih kasus yang memang menurut Nurse Dwi ini sangat-sangat darurat yang pernah Nurse Dwi tangani gitu, yang benar-benar yang kayak wah ada hopelessnya, ada semacam ingin nyerahnya, ada nggak selama menjadi nurse, baik itu di Lira ataupun sebelumnya? Yang paling hopeless tuh paling biasanya perawatan yang seperti tadi saya bilang, bayi dengan perawatan yang cuma 500 gram, yang harapan hidupnya aduh nggak yakin ya survive gitu ya, di mana paru-parunya juga yang biasanya belum, dia tidak bisa mengembis dengan sempurna, jadi membutuhkan obat yang harganya juga lumayan mahal, untuk bernafasnya pun menggunakan alat bantu pernafasan, biasanya seperti itu. Nah itu yang biasanya yang membuat kita agak ketar-ketir nih, mudah-mudahan survive ya, harapannya adalah selalu survive gitu, seperti itu. Dan juga pasien-pasien yang pasca operasi, kalau orang dewasa pada umumnya operasi daya tahan tubuhnya kuat, sedangkan pada bayi kan pasca operasi itu daya tahan tubuhnya rendah banget ya, apalagi dalam kondisi dia sakit. Nah biasanya justru yang bisa menyebabkan kematian ataupun bayi meninggal adalah karena daya tahan tubuhnya pada saat setelah tindakan operasi. Biasanya seperti itu. Oke, jadi memang kalau bisa dikatakan jadi nurse itu nggak mudah ya nurse ya. Jadi memang ada yang namanya struggle ataupun ada harapan-harapan bukan cuma dari orang tuanya ketika bayinya memang mengalami masa-masa kritis, tapi dari nurse-nya sendiri gitu ya. Jadi ada harapan-harapan yang memang disematkan ketika memang ada case yang tadi nurse sebutkan. Yang paling sulit adalah bayi itu tidak bisa bicara. Betul. Jadi kita itu harus ekstra sabar dan bisa berkomunikasi dengan bayi yang tidak bicara. Jadi hanya bisa mengenali dari cara dia menangis ya. Jadi nangisnya lebih ke arah mana sih? Oh bayi ini nangis karena haus, oh bayi ini nangis karena kesakitan, seperti itu biasanya. Oke, jadi memang ada challenging sendiri ya nurse ya. Nah, nurse tadi kan sudah seperti bahas yang serius-serius nih kan. Nah sekarang aku mau nyinggung nih, enak kasih jadi perawat? Enak gak sih? Enak banget. Enak banget. Kenapa? Karena kita banyak berkomunikasi ya, ketemu orang-orang. Kalau ketemu orang dalam kondisi yang senang, pasti senang. Tapi kita ketemu pasien, ketemu orang tua yang kondisinya sedih, ya kan? Jadi dari situ kita belajar, oh gimana sih cara berkomunikasi dengan orang tua yang dalam kondisi sedih, ya kan? Kalau kita ketemu karyawan lain atau kita ketemu sesama pegawai lain gitu ya, kita bisa sambil nongkrong, kita bisa sambil ngopi, ngobrol manis, ngobrol cantik gitu ya. Tapi kalau jadi perawat itu tidak bisa. Kita cuma bisa melihat kondisi dia yang sedang sedih, kita harus mendalami kondisinya dan kita harus bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, dan supaya keluarganya paham nih, buat apa sih tujuannya bayinya dirawat ini cu, bayinya mau dilakukan tindakan buat apa sih, berapa lama sih gitu. Oke, jadi memang pentingnya edukasi ataupun yang ngerasa empati gitu ya nurse ya. Jadi
biar si pasiennya pun merasa nyaman ataupun dekat dengan kita. Dan yang paling enak, lebih enak lagi adalah saya bisa pegang bayi setiap hari. Oke. Ya kan, nggak semua orang bisa pegang bayi. Kalau bayinya sendiri mungkin ya, tapi kan saya bisa pegang bayi setiap hari dan macam-macam ya, dari yang kecil sampai yang agak besar gitu ya. Oke, itu mungkin sukanya gitu ya. Nah, kalau dukanya apa, Nurse? Duka pasti ada, apalagi kalau di ICU bayi itu ada bayi kemungkinan meninggal. Biasanya duka buat kita perawat ataupun tim medis di NICU adalah saat kita harus menyampaikan kepada keluarga bayinya tidak survive, bayinya perburukan ataupun bayinya sampai tidak bisa tertolong, itu dukanya. Ya, ada lagi juga dukanya kita itu bisa mendapatkan resiko kekerasan. Ya, biasanya ada keluarga yang tidak terima kenapa anaknya meninggal gitu kan. Jadi mereka marah-marahin kita ataupun bisa sampai memukul. Pernah ngalamin juga soalnya seperti itu. Untungnya waktu itu kita punya security yang sigap luar biasa, jadi membantu kita untuk menangani hal-hal yang seperti itu. Oke, ternyata memang suka dukanya bukan karena ataupun dukanya sendiri bukan karena job base-nya ya, Nurse ya, tapi lebih ke kayak keselamatan pasien yang menjadi kayak semacam kita tuh berinteraksi walaupun bukan keluarga ataupun siapapun, tapi kita ikut ngerasain, apalagi kalau misalnya ada something yang ngerasa kurang enak gitu ya disampaikan. Oke, baik. Nurse Dwi, thank you banget sudah mampir di obrolan darurat. Sehat terus, sukses terus, bahagia terus tentunya ya, menjadi nurse-nurse yang selalu menginspirasi nurse-nurse di luar sana.